Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal ubah cara kamu ngelihat HP di saku kamu. Ini bukan lagi cuma alat buat scroll-scroll, tapi bisa jadi mesin penghasil uang. Kita akan bongkar 3 ide bisnis digital yang keren banget, yang bisa kamu mulai cuma dengan niat, usaha, dan kreativitas. Yuk, kita mulai. Langsung aja ya, coba lihat angka di layar ini. 4.500 triliun rupiah. Gila kan? Angka yang gede banget. Dan ini bukan angka sembarangan loh. Ini adalah gambaran seberapa besar peluang yang lagi kita omongin. Yap, angka tadi itu proyeksi dari OJK tentang nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2030. Ini bukan sekedar tren biasa, ini tuh udah kayak tsunami ekonomi yang lagi pindah dari dunia fisik ke dunia digital. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini akan terjadi, tapi Bagaimana caranya kamu bisa ikut ke bagian kuenya? Gimana caranya kamu bisa mastiin nggak ketinggalan di pergeseran raksasa ini? Nah, yuk kita cari tahu gimana caranya. kita sekarang lagi masuk ke sebuah babak baru di mana aturan mainnya lagi ditulis ulang. Dan ini semua terjadi gara-gara satu perubahan teknologi besar yang ngubah total cara kita kerja dan cara kita menciptakan sesuatu yang berharga. Coba deh perhatiin data dari World Economic Forum ini. Banyak banget yang khawatir AI bakal ngambil alih kerjaan mereka. Dan ya, memang benar, sekitar 85 juta pekerjaan mungkin akan tergantikan. Tapi coba lihat angka yang satunya, yang lebih besar. AI juga diprediksi bakal menciptakan 97 juta pekerjaan baru. Jadi ini bukan akhir dari segalanya, ini cuma pergeseran peluang besar-besaran aja. Nah, inilah alasan utama kenapa kita bisa ngomongin bisnis tanpa modal. Kita perlu definisiin ulang apa itu modal. Ini bukan berarti tanpa kerja keras ya. Modal kamu yang sebenarnya itu adalah proaktif, kreatif, dan alat super canggih yang udah kamu punya. HP kamu. Jadi, lupain dulu soal hambatan uang, fokus ke usaha. Oke, mari kita mulai dengan ide pertama. Ini yang paling gampang buat diakses dan jadi titik awal yang sempurna di tangga keahlian kita. Kita sebut aja Clipper Affiliate. Jadi, apa sih Clipper Affiliate itu? Gampangnya gini, kamu ambil konten yang panjang, misalnya podcast atau video YouTube, terus kamu potong jadi klip-klip pendek 30-60 detik yang menarik. Nah, kamu unggah klip itu buat dorong penjualan produk yang disebutin di dalamnya, dan dari situ kamu dapat komisi. Langkah-langkahnya jelas banget. Kamu mulai dari alat gratisan kayak CapCut, terus fokus di satu niche biar audiens kamu jelas, cari produk yang ada program afiliasinya, terus cari konten panjang yang ngebahas produk itu. Kuncinya ada di langkah 4 dan 6, bikin banyak variasi klip dan upload yang konsisten. Awalnya mungkin rasanya kayak coba-coba loh, tapi tujuan utamanya bukan cuma komisi loh. Kamu itu lagi ngelatih intuisi, sebuah feeling yang tajam buat ngerti konten kayak apa sih yang bisa viral. Nah, keahlian inilah yang nantinya jadi aset kamu paling berharga. Dan ini keren banget sih analoginya, buat ngegambarin gimana keahlian itu bisa naik level. Kalau Clipper Affiliate, itu ibaratnya seorang DJ yang nge-remix musik yang udah ada. Nah, ide bisnis kita selanjutnya ini bikin kamu jadi seorang produser yang menciptakan musiknya sendiri dari nol. Yuk kita lihat gimana caranya. Oke, ide kedua adalah agensi UGC atau User Generated Content. Ini adalah langkah selanjutnya yang paling logis setelah kamu jago bikin klip-klip pendek yang menarik perhatian orang. Agensi UGC itu intinya bikin konten buat brand tapi nggak kelihatan kayak iklan. Kontennya tuh kelihatan kayak review atau postingan asli dari pengguna biasa. Dan disitulah nilai jual utamanya, keaslian. Kenapa sih ini berharga banget? Statistik ini ngejelasin semuanya. Hampir 8 dari 10 anak muda itu lebih percaya sama konten dari pengguna lain daripada iklan langsung dari brandnya. Nah, inilah kenapa brand-brand butuh banget jasa kayak gini. Mereka pengen nyambung sama audiensnya secara otentik. Jadi, gimana caranya pindah dari DJ jadi produser? Pertama, pakai feeling yang udah kamu asah pas jadi Clipper buat ngebangun portofolio, bikin beberapa contoh konten UGC. Kedua, bangun brand kamu sendiri, bikin profil online yang kelihatan profesional. Terus mulai deh hubungi brand-brand yang relevan, tawarin jasa kamu dalam bentuk paket. Dan bagian terbaiknya, begitu dapat klien, kamu bisa rekrut Clipper lain buat bantu produksi. Jadi kamu bisa fokus buat ngembangin agensi kamu. Nah, poin paling penting di sini itu kredibilitas. Kamu perlu sebuah rumah digital, semacam situs portofolio profesional yang nunjukin kalau kamu itu serius. Dulu mungkin ini susah ya, tapi sekarang alat pembuat website berbasis AI, kayak yang bisa kamu temuin di platform Hostinger misalnya, itu bisa bikin kamu punya situs keren cuma dalam hitungan menit. Ini langkah kecil tapi dampaknya gede banget buat kepercayaan klien.
Sekarang kita lanjut ke ide terakhir dan yang jangkauannya paling luas yang bisa membawa kita ke pasar global, yaitu kerja remote dengan bantuan AI. Konsepnya simpel. Ambil keahlian yang udah kamu punya atau yang pengen kamu pelajari, terus pakai alat-alat AI biar kerjanya bisa 10 kali lebih cepat dan lebih efisien. Ini bikin kamu bisa bersaing di pasar freelance global, bahkan sama klien-klien dari luar negeri. Dan ini bukan lagi cuma angan-angan loh. Coba lihat aja beberapa contoh ini. Kamu bisa bikin presentasi profesional cuma dari satu kalimat pakai Canva, nulis teks iklan pakai Jasper, atau nerjemahin dokumen secara akurat pakai DeepL. Alat-alat ini benar-benar nurunin standar masuk buat keahlian yang dulunya butuh bertahun-tahun buat dikuasai. Alurnya juga jelas. Pertama, pilih skill yang lagi banyak dicari. Kedua, kuasai alat-alat AI yang cocok buat skill itu. Ketiga, bangun portofolio dan sistem kerja yang rapi. Terakhir, cari klien di platform global. Kalau kamu ragu ini beneran dicari atau enggak, ada riset dari Upwork yang nemuin fakta mengejutkan. 78% klien besar sekarang justru aktif nyari dan lebih milih freelancer yang jago pakai AI. Jadi permintaannya udah ada di depan mata. Oke, kita udah bahas 3 ide bisnis yang beda-beda. Tapi sebenarnya, ada satu prinsip dasar, satu benang merah yang jadi fondasi dari semuanya. Dan inilah keunggulan tersembunyi kamu yang sebenarnya. Konsep ini namanya informasi asimetris. Inilah keuntungan terbesar kamu saat ini. Kamu tahu sesuatu yang mayoritas orang, bahkan perusahaan besar, belum benar-benar paham. Yaitu cara praktis pakai AI buat menciptakan sesuatu yang bernilai. Mereka mungkin tahu tentang AI, tapi kamu bisa jadi orang yang paham cara pakainya. Keunggulan ini sifatnya sementara, jendela peluangnya lagi kebuka lebar sekarang. Jadi setelah semua penjelasan ini, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan. Bukan pertanyaan teori, tapi pertanyaan praktis. Dari Clipper Affiliate, agensi UGC, atau kerja remote dengan AI, jalur mana yang paling realistis buat kamu ambil langkah pertamanya, mulai dari minggu ini juga?